Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Nindya Putri dengan NIM 1520111713007 dari Fakultas Vokasi, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa setiap aktivitas yang ada di rumah dapat menimbulkan potensi bahaya loh. Apa saja aktivitasnya? Mari kita simak berikut ini. Aktivitas yang pertama yaitu membuat kue nastar. Beberapa bulan yang lalu, kita baru saja menjalankan ibadah puasa, yang tentunya sangat tidak afdol apabila tidak ada kue kering yang satu ini. Namun, perlu kalian ketahui bahwa dalam proses pembuatannya terdapat beberapa potensi bahaya. Yang pertama yaitu hazard mekanik. Parutan yang digunakan untuk memarut salah satu bahan memiliki sisi yang tajam. Resikonya, sisi parutan yang tajam dapat mengenai tangan sehingga menyebabkan luka gores dan apabila tidak diobati dengan cepat maka dapat menyebabkan infeksi. Pengendalian resiko yang pertama eliminasi, menghilangkan parutan agar tidak menggores tangan, namun hal ini tidak dapat dilakukan. Lalu yang kedua, ada substitusi, yaitu dengan mengganti alat parutan dengan parutan yang lebih canggih sehingga tidak akan langsung bersentuhan dengan tangan. Lalu yang ketiga, modifikasi engineering. Dapat dilakukan dengan membuat capitan untuk memegang keju yang sedang diparut, sehingga jika keju sudah tinggal sedikit, maka tangan kita tidak akan langsung bersentuhan dengan sisi parutan yang tajam. Lalu yang keempat ada administrasi. Jadi sebelum menggunakan alat parut, sebaiknya membaca buku panduan terlebih dahulu agar mengetahui bagaimana cara penggunaannya yang benar. Lalu yang kelima yaitu APD, menggunakan sarung tangan saat memarut keju agar tangan tidak tergores. Lalu yang kedua yaitu hazard fisika. Terdapat suhu panas yang berasal dari oven saat digunakan untuk mengoven kue. Resiko bahayanya, saat sedang mengoven, maka udara di sekitar oven akan terasa panas dan apabila terjadi dalam waktu yang lama, maka dapat membuat seseorang merasa dehidrasi. Pengendalian resiko. Yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan gas LPG karena panas berasal dari gas LPG yang digunakan untuk menyalakan oven. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan. Lalu yang kedua, yaitu substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan cara mengganti oven gas dengan menjadi oven listrik sehingga udara panas akan menjadi lebih sedikit. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara menempatkan oven gas di ruangan yang lebih terbuka atau memiliki ventilasi yang besar sehingga sirkulasi udara dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi paparan panas yang diterima oleh tubuh. Lalu yang keempat, ada administrasi. Sebelum menggunakan oven gas, maka sebaiknya membaca dan memahami bagaimana cara menggunakan oven yang baik dan benar. Lalu yang kelima, ada APD. Tidak ada APD khusus yang dapat digunakan, namun kita dapat meminimalisir dengan cara menggunakan baju yang berbahan dasar kaos atau baju yang berbahan dasar kain tipis sehingga dapat mengurangi rasa dehidrasi akibat paparan panas. Yang ketiga yaitu hazard biologi. Semut yang mengerubungi adonan kue karena mengandung rasa manis. Resikonya, apabila kita terkena gigitan semut tersebut, maka akan terasa gatal dan menyebabkan kemerahan. Selain itu, semut yang tercampur dengan adonan akan membuat kita merasakan pedas saat kita memakan kue tersebut. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi. Kita dapat menghilangkan semut dengan cara membasmi sarang semut menggunakan kapur semut atau obat semprot serangga. Lalu yang kedua ada substitusi. Semut dapat mengerubungi adonan kue jika ditaruh dalam wadah yang terbuka. Jadi, hal tersebut dapat diganti dengan cara menaruh adonan di wadah yang lebih tertutup.
Lalu yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Apabila kita tidak memiliki wadah yang tertutup, maka dapat dimodifikasi dengan cara merendam wadah yang terbuka dengan air agar semut tidak dapat masuk ke dalam adonan. Lalu yang keempat, administrasi, memberikan pengarahan atau informasi kepada keluarga di rumah jika ada beberapa tempat yang telah disemprot oleh obat semprot serangga agar mereka berhati-hati saat berada di tempat tersebut. Lalu yang kelima ada APD. Tidak ada APD khusus yang dapat digunakan untuk menangani kasus ini. Lalu yang keempat ada hazard kimia. Sabun cuci piring yang digunakan untuk mencuci peralatan. Risikonya, sabun cuci piring memiliki kandungan yang dapat menyebabkan telapak tangan terasa panas dan menyebabkan kulit terkelupas. Pengendalian risiko. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan sabun cuci piring, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena apabila tidak menggunakan sabun cuci piring, maka wadah tidak dapat bersih dengan maksimal. Yang kedua yaitu substitusi. Di era yang modern ini ada beberapa terobosan sabun cuci tangan yang juga dapat digunakan untuk mencuci piring sehingga tidak akan menyebabkan tangan terasa kering, panas, dan terkelupas apabila digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Sabun cuci piring dapat dimodifikasi dengan cara menambahkan air dengan perbandingan jumlah yang lebih banyak dibandingkan sabun. Lalu yang keempat ada administrasi. Memahami penggunaan sabun cuci piring dengan benar agar tidak membuat kulit terasa panas, kering, dan terkelupas. Lalu yang kelima ada APD. Tidak ada APD khusus yang dapat digunakan dalam hal ini, namun kita dapat menggunakan sarung tangan yang berbahan dasar karet dan plastik sehingga tidak menyerap air. Lalu yang kelima ada hazard ergonomi. Posisi duduk yang cenderung membungkuk dalam waktu yang lumayan lama. Resikonya, posisi duduk yang tidak tepat dapat menyebabkan seseorang merasa sakit punggung. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan perubahan pada postur tubuh. Pengendalian risiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan posisi membungkuk, namun hal ini tidak dapat dilakukan. Lalu yang kedua yaitu substitusi. Untuk meminimalisir posisi membungkuk, maka dapat digunakan dengan cara menaruh wadah dan cetakan kue pada posisi yang lebih tinggi dari kita. Lalu yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Posisi ini dapat dimodifikasi dengan cara menggunakan kursi yang mempunyai sandaran. Lalu yang keempat, administrasi. Apabila sudah merasa membungkuk dalam waktu yang lama, maka sebaiknya sekali waktu kita melakukan stretching untuk meregangkan otot-otot yang terasa kaku. Lalu yang kelima yaitu APD. APD yang digunakan dalam posisi ini adalah korset punggung. Lalu hazard yang keenam yaitu psikologi. Perasaan cemas akibat takut hasil kue nastar tidak sesuai dengan yang diinginkan. Resikonya, rasa cemas yang berlebih akan membuat kita menjadi kurang fokus dan ragu dalam proses pembuatan kue nastar. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi. Kita dapat menghilangkan perasaan cemas dengan cara yakin dan percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu yang kedua, substitusi. Kita dapat mengurangi rasa cemas tersebut dengan beberapa cara, seperti membuat kue nastar sambil mendengarkan musik. Lalu yang ketiga, modifikasi engineering. Modifikasi dapat dilakukan yaitu dengan cara memahami resep yang ada dan melihat tutorial bagaimana cara membuat kue nastar yang baik dan benar. Lalu yang keempat ada administrasi, berusaha meyakinkan pada diri sendiri bahwa dalam proses pembuatan kue harus dalam keadaan yakin dan tenang agar tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima ada APD. Tidak ada APD khusus yang dapat digunakan dalam permasalahan ini.
Aktivitas yang kedua yaitu membersihkan karpet dengan vacuum cleaner. Pada saat pandemi seperti ini, kita harus sering-sering untuk menjaga kebersihan rumah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara salah satunya yaitu membersihkan karpet dengan vacuum cleaner. Namun, dalam proses pengerjaannya, vacuum cleaner memiliki beberapa potensi bahaya, yaitu yang pertama, mekanik, proses perakitan vacuum cleaner. Resikonya, apabila tidak berhati-hati saat merakit vacuum cleaner, maka dapat menyebabkan luka gores pada tangan. Pengendalian resiko. Yang pertama yaitu eliminasi. Pada tahap eliminasi ini, kita tidak dapat menghilangkan rakitan vacuum cleaner karena vacuum cleaner tidak akan bisa digunakan apabila belum terakit menjadi satu. Lalu yang kedua yaitu substitusi. Kita dapat merakit vacuum cleaner dengan cara berhati-hati ataupun meminta bantuan kepada seseorang yang lebih ahli. Lalu yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Untuk meminimalisir terjadinya luka gores pada tangan, maka kita dapat memilih untuk menggunakan vacuum cleaner yang telah terakit menjadi satu. Lalu yang keempat, administrasi. Sebelum merakit vacuum cleaner, sebaiknya membaca buku panduan terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima ada APD. Tidak ada APD khusus yang dapat digunakan pada proses perakitan ini. Lalu yang kedua ada hazard fisika. Kebisingan yang terjadi saat vacuum cleaner dalam keadaan on. Resikonya, kebisingan yang disebabkan oleh vacuum cleaner dapat mengganggu keadaan sekitar. Apabila vacuum cleaner digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, maka dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Pengendalian resiko, yang pertama ada eliminasi, menghilangkan kebisingan pada vacuum cleaner, namun hal ini tidak dapat dilakukan. Yang kedua yaitu substitusi, dapat menggunakan vacuum cleaner yang memiliki suara lebih pelan, namun tentu saja hal tersebut akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Lalu yang ketiga ada modifikasi engineering. Kebisingan tersebut dapat diminimalisir dengan cara menggunakan peredam suara. Lalu yang keempat ada administrasi. Sebelum menggunakan vacuum cleaner, sebaiknya membaca buku panduan terlebih dahulu. Lalu yang kelima ada APD. APD yang dapat melindungi dari kebisingan adalah alat pelindung telinga seperti earplug dan earmuff. Namun, APD tersebut digunakan sebagai alternatif terakhir saat pengendalian di atas tidak dapat dilakukan. Lalu yang ketiga ada hazard biologi, yaitu kumpulan debu pada tempat penampungan. Resikonya, debu yang terhirup pada saat membuka tempat penampungan dapat menyebabkan sesak nafas dan batuk-batuk. Pengendalian resiko yang pertama, eliminasi, menghilangkan debu, namun hal ini tidak dapat dilakukan karena pada saat proses kita memvakum karpet, maka debu-debu yang ada di karpet akan terangkat dan otomatis akan menempel pada vacuum cleaner. Lalu yang kedua ada substitusi. Untuk menghindari terhirupnya debu, maka dapat dilakukan dengan cara menjauhkan tempat penampungan dari area muka. Lalu yang ketiga ada modifikasi engineering. Dapat memilih vacuum cleaner yang dapat membuang debu secara otomatis tanpa harus membuka tempat penampung terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada administrasi. Dapat dilakukan dengan cara memberi pemahaman atau informasi bahwa saat membuang debu atau saat membuka tempat penampung debu harus dilakukan dengan cara yang hati-hati agar debu tidak terhirup oleh kita. Lalu yang kelima ada APD. APD yang dapat digunakan pada proses ini yaitu masker. Lalu yang kelima ada hazard ergonomi, posisi membungkuk dalam waktu yang cukup lama. Resikonya, posisi berdiri dengan badan membungkuk dalam waktu yang cukup lama dapat membuat seseorang merasa pegal dan tidak nyaman saat beraktivitas. Pengendalian resiko, yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan posisi membungkuk, namun hal ini tidak dapat dilakukan. Lalu yang kedua, substitusi. Pada saat ini, sudah banyak terobosan vacuum cleaner dengan berbagai macam jenis yang berbeda-beda,
sehingga kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang ketiga, modifikasi engineering. Untuk meminimalisir posisi membungkuk, maka kita dapat mengganti selang pada vacuum cleaner menjadi yang lebih panjang, sehingga kita tidak perlu memerlukan uang lebih besar untuk membeli vacuum cleaner yang baru. Lalu yang keempat, administrasi. Saat merasa sudah membungkuk dalam waktu yang lama, maka sebaiknya kita melakukan stretching untuk meregangkan otot-otot yang terasa kaku. Lalu yang kelima ada APD. Tidak ada APD khusus yang dapat digunakan, namun kita dapat menggunakan korset punggung untuk mengurangi rasa sakit atau pegal. Lalu yang keenam ada hazard psikologi. Mengalami stres akibat melihat kondisi karpet yang kotor. Resikonya, stres ini dapat meningkatkan kondisi emosional seseorang sehingga proses pembersihan karpet akan terasa cukup lama. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi. Stres tidak dapat dihilangkan karena tingkat kebersihan bagi tiap individu adalah berbeda-beda. Lalu yang kedua ada substitusi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membersihkan karpet setiap hari sehingga kotorannya tidak akan menumpuk. Lalu yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Untuk mengurangi rasa stres, maka saat membersihkan karpet, dapat dilakukan sambil mendengarkan musik agar pikiran lebih rileks. Lalu yang keempat yaitu administrasi, memberi anjuran kepada siapapun yang ada di rumah untuk tetap menjaga kebersihan karpet. Lalu yang kelima ada APD, tidak ada APD khusus yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa stres ini. Lalu aktivitas yang terakhir yaitu mengeringkan rambut dengan hair dryer. Hal ini tentu saja sangat tidak asing bagi kita. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa potensi bahaya, yaitu yang pertama yaitu hazard mekanik, saat menancapkan kabel hair dryer ke stop kontak. Resikonya, saat menancapkan kabel hair dryer ke stop kontak, maka terdapat resiko tersetrum. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan kabel hair dryer, namun hal ini tidak dapat dilakukan. Lalu yang kedua ada substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan cara menggunakan hair dryer portable sehingga tidak perlu menancapkan kabel terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada modifikasi engineering. Pada saat ini sudah banyak sekali jenis hair dryer. Untuk meminimalisir tersetrum, maka dapat menggunakan hair dryer yang wireless atau tanpa kabel. Lalu yang keempat ada administrasi, menambahkan tulisan atau pengingat di bawah stop kontak agar selalu menancapkan kabel apapun dengan tangan dalam kondisi kering. Lalu yang kelima ada APD, tidak ada APD khusus yang dapat dipakai dalam hal ini. Namun, untuk mengeringkan tangan dapat menggunakan kain lap yang lebih cepat menyerap air. Lalu yang kedua ada hazard fisika, suara bising yang ditimbulkan oleh hair dryer. Resikonya, suara bising yang ditimbulkan oleh hair dryer dapat menimbulkan gangguan telinga. Pengendalian resiko. Yang pertama, eliminasi, menghilangkan sumber kebisingan, namun hal ini tidak dapat dilakukan. Lalu yang kedua ada substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan cara memilih suara hair dryer yang lebih pelan, namun hal tersebut membuat proses mengeringkan rambut menjadi lebih lama. Lalu yang ketiga ada modifikasi engineering. Dapat memberikan alat peredam suara pada hair dryer untuk mengurangi kebisingan yang ditimbulkan. Lalu yang keempat ada administrasi. Dapat memberikan informasi bahwa hair dryer akan menimbulkan kebisingan sehingga tidak boleh dipakai sembarangan oleh anak-anak. Lalu yang kelima ada APD. APD yang dapat digunakan yaitu alat pelindung telinga seperti earplug dan earmuff. Lalu yang ketiga ada hazard biologi, bakteri yang terkumpul di hair dryer. Resikonya, apabila hair dryer tidak rutin dibersihkan, maka bakteri yang terkumpul akan tersebar di udara saat hair dryer digunakan. Pengendalian resiko, yang pertama eliminasi, menghilangkan bakteri yang ada di hair dryer. Lalu yang kedua, substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan cara selalu membersihkan hair dryer
saat setelah digunakan. Lalu yang ketiga ada modifikasi engineering. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat penyaring debu pada hairdryer sehingga meminimalisir debu yang akan tersebar di udara. Lalu yang keempat ada administrasi, menginformasikan kepada orang yang ada di rumah untuk berhati-hati pada saat penggunaan hairdryer dan memahami buku panduan terlebih dahulu sebelum menggunakan hairdryer. Lalu yang kelima, APD. Tidak ada APD khusus yang dapat digunakan. Lalu yang keempat ada hazard ergonomi, tangan yang akan terasa pegal. Resikonya, posisi tangan yang cenderung tetap dapat membuat seseorang merasa pegal atau kram. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan posisi tersebut namun hal itu tidak dapat dilakukan. Lalu yang kedua ada substitusi, menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian untuk meminimalisir rasa pegal atau kram. Lalu yang ketiga, modifikasi engineering, memberi jeda saat tangan merasa sudah pegal atau kram. Lalu yang keempat ada administrasi, memahami cara penggunaan hairdryer yang benar agar mengerti bagaimana posisi yang seharusnya dianjurkan. Lalu yang kelima, APD, tidak ada APD khusus yang dapat dilakukan. Lalu yang kelima ada hazard psikologi, rasa stres akibat rambut yang tidak cepat kering. Resikonya, rasa stres ini dapat membuat tingkat emosional seseorang meningkat, sehingga hal tersebut dapat membuat proses pengeringan rambut terasa lebih lama. Pengendalian resiko. Yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan rasa stres. Lalu yang kedua yaitu substitusi. Substitusi dapat dilakukan dengan cara mendengarkan musik agar pikiran tidak terlalu stres atau menjadi lebih rileks. Lalu yang ketiga ada modifikasi engineering. Sebelum mengeringkan rambut dengan hairdryer, sebaiknya membungkus rambut menggunakan handuk terlebih dahulu agar proses mengeringkan rambut dengan hairdryer tidak terlalu begitu lama. Lalu yang keempat ada administrasi, memahami proses mengeringkan rambut dengan hairdryer yang benar agar tidak kaget apabila terjadi dalam waktu yang cukup lama. Lalu yang kelima, APD. Tidak ada APD khusus yang dapat digunakan. Cukup sekian penjelasan saya mengenai contoh aktivitas yang ada di rumah yang memiliki potensi bahaya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Stay safe everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.